Halo, salam jumpa kembali di channel With LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Gagal menjauhkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Deddy Sitorus kembali mengangkat isu Pak Jokowi minta jabatan 3 periode. Jelas-jelas Mbak Puan sudah menjelaskan menepis isu Pak Jokowi minta jabatan 3 periode ya. Sudah terbiasa Pak Jokowi diserang oleh pihak PDIP yang seperti tidak ada ujungnya. Padahal Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Tak hanya itu, Pak Deddy Sitorus pun mengangkat isu OCCRP ya. Hal ini dengan tegas ditepis oleh Pak Mahfud bahwa itu hanya opini, tidak merupakan bukti hukum. Karena bukti hukum dan bukti opini itu berbeda katanya. Sepertinya Pak Jokowi lebih mendunia daripada PDIP ya. Media Prancis menjelaskan kemajuan ekonomi Indonesia sangat pesat saat dipimpin oleh Pak Jokowi. Mari kita simak video selengkapnya. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Siapa yang minta? Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tapi kan kita tahu dari ini pesan-pesanan. Lah saya kan di DPR pada waktu itu didekati oleh partai-partai lain. Udahlah kalian inilah kan ini COVID. Ya, kalau nggak mau 3 periode perpanjangan masa jabatan. Oh, jadi benar ya ada pesan. Oh ada. Kita diajak udahlah kalian setujui. Tapi kan kita tahu Ibu Mega berpikirnya konstitusi. Nggak mungkin. Dan itu kalau nggak salah terucap ya Bu Mega ya di acara terbuka kok secara langsung kan. Betul. Minta Mas Jokowi minta itu betul. Ya, di Dan itu emang sikapnya. Sikapnya Di rapat itu pernah sikap konstitusional bukan sikap Ibu Mega. Ada yang pernah di rapat di internal PDIP pernah nggak dibahas bahwa Bu Mega saya atau itu spontan pada saat di Kemayoran? Nah, pembicaraan publik kan selalu kemudian direfleksikan oleh pidato politik Ibu Ketua Umum. Dan itu kan disampaikan Ibu Ketua Umum secara jelas. Jadi itu bukan sikap Ibu Mega saya sebagai pribadi, tapi konstitusi kita menulis itu. Bahwa periode presiden paling banyak dipilih 2 kali. Untuk menyusun kata-kata itu dalam undang-undang, kita akan melakukan amandemen. Ya, sampai berapa kali kita amandemen konstitusi? Itu proses kenegaraan yang lama. Kenapa 2 periode? Dan kenapa 5 tahun 1 periode? Itu kan perdebatannya panjang banget. Melalui teori, histori, dan segala macam. Dan masa gara-gara masih kepengen berkuasa, lalu kita rubah itu undang-undang. Besok-besok, apa yang nggak bisa diubah kalau ada orang berkuasa? Lagi konstitusi kita jadi tidak punya kepastian hukum. Kalau hanya untuk hasrat-hasrat seperti itu, kemudian konstitusi kita seenak-enaknya diobrak-abrik, ini kan udah bukan negara hukum, negara kekuasaan namanya. Tapi hukum itu hanya alat untuk menjustifikasi. Meskipun nggak jadi 3 periode dalam artian yang sebenarnya, Jadi 3 periode sekarang. tapi sepertinya masih berasa Presiden dia masih masih main presiden-presiden. Karena kan orang kalau udah 10 tahun dan masih punya hasrat terus tiba-tiba nganggur kan? Bukan. Masih ada. Kalau kita melihat itu adalah sisa-sisa kader PD Perjuangannya, karena ketua umum PD Perjuangan selalu memerintahkan kadernya turba. Nah, sampai sekarang Pak Jokowi. Jadi Bang Deddy harus bangga juga. Masih ada sisa, Bang. Masih ada sisanya Bang. Kenapa masih turba gitu? Artinya boleh sudah jadi presiden. Ya itu satu perspektif. Kalau kita kan perspektifnya ini bisa jadi kan. Saya nggak ngomong, ya artinya harus bangga juga. Melekat banget nih. Didikan PD Perjuangan sudah berhenti jadi presiden pun masih turun ke Kendal, ke Banjarnegara. Itu bagus dong. saya merasa masih kader. Ya kalau saya pribadi sih ngelihatnya kurang kerjaan banget sih. Kan ada Menteri Perdagangan, ada tim pengendali inflasi daerah, ada Bulog, ada wali kota, ada bupati, gubernur. Lalu buat apa semua struktur pemerintahan itu? Tapi dia sudah dikasih oleh konstitusi 10 tahun.
untuk memperbaiki yang kurang di negara ini. Masa masih kurang? Kasihlah orang lain bekerja, masa lu melurus? Kalau nggak dikasih sama anaknya. Hah? Nah itu dia, disuruh anaknya keliling-keliling sana. Tadi ngomong soal OCCRP nih. Gimana tuh Bang Deddy melihat? Ada yang bilang katanya ada partai besar. Iya, yang order. Jadi benar aja. Benar nggak sih Bang? Ya dalam ilmu komunikasi itu yang disebut namanya spin. Spinning. Ya, jadi spin doktornya kan kemarin-kemarin. Ketika mereka kesulitan membantah, mereka mencari kambing hitam. Yang dituduh siapa? Ada katanya itu Projomos apa gitu ya. Ngomong itu partai besar singkatannya entah apa lah gitu kan. Terus ada partai tertentu juga nyebut. Lalu kesempatan nih, mumpung diserang balik menyerang ya, diserang PDI Perjuangan dan bocor halus Tempo. Seolah-olah digambarkan ini kerjaan ini dua orang. Memang ini kan makanan untuk masyarakat yang tidak mengerti duduk perkara. OCCRP itu kan bukan lembaga baru. Ya, OCCRP itu adalah sebuah lembaga yang berisi para jurnalis investigasi dari seluruh dunia, ya. Dan kemudian mereka dibiayai oleh organisasi PBB, United Nations, termasuk juga European Union. Jadi lembaga-lembaga yang kredibel. OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu penghimpunan informasi ya. Iya saja, kita terima aja. Itu sebagai penilaian dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah dia segera mengadakan rapat. Kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TII itu. Persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. So, kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi. Kan gitu kan? Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit itu juga kita percaya, macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan, ia tidak merupakan bukti hukum karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat itu menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin hanya karena soal ini. Tapi bahwa internasional melihat ini itu penting, harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Yuka, let's talk about Indonesia. Nusantara, tell us more. Well, Nadia, it's certainly an ambitious project. Indonesia is building a new city from scratch in the middle of a rainforest in Borneo. Widodo finally announced in late 2019. Construction of the new city began in 2022 with the target of having a workforce of about 4.8 million by 2045 and relocating some 33,000 public servants in phases over the next 5 years. The US and China are both investing heavily into Indonesia, trying to secure it as an ally. Why? Because Indonesia will tip the balance of power in Asia. Indonesia straddles the Indian and Pacific Oceans, which means it holds considerable sway over some of the world's most important maritime trade routes. As tensions between the US and China escalate, this archipelago with over 17,000 islands finds itself at the center of a high-stakes competition. Both superpowers recognize that Indonesia's allegiance could determine the future of Asia-Pacific relations. But what makes Indonesia so compelling? Its economic potential, vast natural resources, and growing military capabilities are just the start of the story. If I asked you to list the best economic growth stories of this century, you'd probably start by naming China. After that, maybe Vietnam, India, or Ethiopia. While Indonesia also belongs on that list. Since emerging from the Asian financial crisis of 1997, the nation has undergone a remarkable transformation. Today, it's an emerging powerhouse reshaping the economic landscape of Southeast Asia.
Ya, Indonesia ini dianggap telah melakukan transformasi yang luar biasa dalam berbagai hal ya, sehingga Indonesia ini dianggap penting oleh negara-negara lainnya. Dan mengenai Pak Jokowi, ini kalau orang sudah benci atau orang sudah tidak suka, apapun yang dilakukan, mau itu benar atau mau itu baik, tetap akan terlihat salah ya di mata orang yang membenci. Jadi sudahlah, kita biarkan saja. Sampai di sini with LK, temani waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.